Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 219. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Jangan katakan itu, saya pernah mendengar bahwa Tuan Nathan yang diundang kali ini dapat membunuh dua Wuzong. Anda dapat mempercayai hal semacam ini? Mengapa saya tidak pernah dengar ada master seperti itu di Gruyères, dan mereka masih sangat muda? Anggota tim paviliun penjaga diam-diam membicarakannya. Tutup mulutmu. Delon Rugo menatap dan berteriak, sangat ketakutan hingga tidak ada yang berani berbicara. Tapi kata-kata ini juga sampai ke telinga Falco Wettner. Robert Yergi memandang Falco Wettner dengan mencibir. Falco Wettner, apakah Anda mendengar itu? Biarkan seorang anak laki-laki menjadi instruktur, yang akan mematuhinya, atau Anda memanggilnya ke sini, biarkan saya belajar dua gerakan dengannya. Jika dia bisa menerima pukul saya 3 kali, dan saya akan segera pergi, tetapi jika Anda tidak dapat menerimanya, biarkan dia pergi. Dan biarkan saya melakukan kompetisi. Robert Yergi, Anda terlalu gila, saya sangat menginginkan Tuan Nathan untuk bersaing denganmu. Apalagi 3 trik, Tuan Nathan dapat menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Falco Wettner tidak berbicara, tetapi Delon Rugo tidak dapat mendengarkan lagi, dan berteriak pada Robert Yergi. Wajah Robert Yergi menjadi dingin, dan dia menatap Delon Rugo dengan mata tajam. Kamu sangat berani berbicara denganku seperti ini. Saat berbicara, sosok Robert Yergi bergerak, dan dia langsung pergi ke depan Delon Rugo. Bentak, dengan tamparan, Delon Rugo terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Robert Yergi, melihat Robert Yergi bergerak, Falco Wettner berteriak dengan marah. Keluarkan anak itu, ayo berkompetisi, aku ingin melihat seberapa kuat seorang pria tanpa rambut lebat. Robert Yergi menatap Falco Wettner dan berkata dengan arogan. Falco Wettner membantu Delon Rugo berdiri, tetapi dia tidak berbicara, tetapi alisnya terkunci rapat. Melihat Falco Wettner terdiam, Delon Rugo berkata dengan cemas, Tuan Wettner, saya akan mengundang Tuan Nathan ke sini, dan orang ini tidak boleh sombong di paviliun penjaga. Setelah itu, Delon Rugo ingin pergi kepada Nathan Lewis, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia dihentikan oleh Falco Wettner, kamu tidak bisa pergi, jika Tuan Nathan datang, akan ada konflik. Maka Tuan Nathan akan memiliki musuh lain. Selain itu, keluarga Jericho tidak mudah diprovokasi. Tuan Nathan ada di ibu kota, kami telah membuat terlalu banyak musuh, jadi kami tidak ingin membuat masalah untuknya. Alasan mengapa Falco Wettner enggan membiarkan Nathan Lewis bersaing dengannya Robert Yergi adalah karena dia takut Nathan Lewis akan mendapat masalah dengan keluarga Jericho, yang akan membuat Nathan Lewis semakin sulit di ibu kota. Aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Setelah Delon Rugo mendengar ini, dia hanya bisa berhenti, menyentuh wajahnya yang merah dan bengkak dengan tangannya, dan menatap Robert Yergi dengan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya kekuatan seorang guru besar, menghadapi Robert Yergi, Wuzong, tidak ada ruang untuk melawan. Kepala Penegak Wettner, karena Anda menganggap saya sebagai anggota paviliun penjaga, tentu saja Anda akan menelepon saya ketika Anda menemukan hal semacam ini. Pada saat ini, Nathan Lewis berjalan perlahan. Tuan Nathan. Melihat Nathan Lewis, Delon Rugo tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Nathan, apakah Anda belum istirahat? Falco Wettner melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Kepala Penegak Wettner, dengan kekuatan kita, apalagi perjalanan beberapa jam, bahkan jika kamu tidak tidur selama 3 hari 3 malam, itu akan baik-baik saja. Kata Nathan Lewis dengan sedikit senyum. Apakah kamu instruktur yang diundang oleh Falco Wettner? Robert Yergi menatap Nathan Lewis dan bertanya dengan wajah dingin. Tidak buruk. Nathan Lewis mengangguk. Melihat bahwa kamu baru berusia awal 20-an, kamu sudah memiliki kekuatan seorang master yang hebat, dan kamu dapat dianggap jenius, tetapi meskipun demikian, kamu tidak layak menjadi instruktur paviliun penjaga. Saya pikir itu adalah tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Jika kamu keluar sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Robert Yergi sekilas tahu bahwa aura Nathan Lewis hanya setingkat master hebat, jadi tidak ada yang perlu ditakuti dari. Maafkan saya, Nathan Lewis mengangkat mulutnya sedikit, Anda kenal Kevin Jericho.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Robert Yergi terkejut sesaat, dan kemudian menjawab, Kevin Jericho adalah keponakanku, apakah kamu tahu Tuan Muda Jericho? Tentu saja, aku memotongnya lengan, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Nathan Lewis ada di depan dan telah mendengar percakapan antara Robert Yergi dan Falco Wagner, jadi dia tahu bahwa Robert Yergi berasal dari keluarga Jericho. Kamu adalah Nathan Lewis itu. Robert Yergi menatap Nathan Lewis dengan kaget. Nathan Lewis mengangguk, benar, aku adalah Nathan Lewis. Melihat pengakuan Nathan Lewis, wajah Robert Yergi penuh dengan tatapan membunuh, anak baik, kamu memotong lengan keponakanku, dan kamu juga menelan kristal naga. Hari ini aku ingin membalaskan dendam keponakanku, dan mengeluarkan kristal naga dari tubuhmu dengan cara, kata Robert Yergi. Momentum di tubuhnya tiba-tiba naik, dan dia hampir untuk meninju Nathan Lewis. Robert Yergi, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah paviliun pelindung Dharma, jadi kamu tidak dapat melakukan kesalahan apapun. Melihat bahwa Robert Yergi akan menyerang Nathan Lewis, Falco Wagner segera berdiri di depannya dan dikatakan, Falco Wagner, persetan dengan paviliun penjaga. Anak ini menyakiti keponakanku. Hari ini aku harus membalaskan dendam keponakanku. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Robert Yergi tidak ambil Falco Wagner sama sekali menaruhnya di matanya dan mengutuk dengan keras. Ini membuat wajah Falco Wagner jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, kekuatannya tidak sebanding dengan Robert Yergi, bahkan jika dia melakukannya, dia akan meminta masalah. Kepala penegak Wagner, sebaiknya Anda menyingkir, hari ini saya hanya menggunakan Robert Yergi ini untuk berdiri, dan menyelamatkan bawahan Anda dari ketidakpuasan, kata Nathan Lewis datar. Tuan Nathan, Falco Wagner kembali menatap Nathan Lewis. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya? Kata Nathan Lewis dengan sedikit senyum. Tidak, jangan bicara tentang satu Robert Yergi, bahkan dua Robert Yergi bukan tandingan Tuan Nathan. Tapi Tuan Nathan harus berhati-hati untuk tidak membunuh siapapun pada akhirnya. Falco Wagner takut pada Nathan Lewis akan membuat pukulan berat, jadi dia membuang Robert Yergi. Jika dipukuli sampai mati, akan sulit untuk menghadapinya. Jangan khawatir, aku punya rasa proporsional. Nathan Lewis mengangguk. Nathan Lewis berbicara bersama Falco Wagner, tapi Robert Yergi hampir mati karena marah. Falco Wagner, apa yang kamu bicarakan? Setelah aku menghapus anak ini, aku akan menyelesaikan akun denganmu, namun kamu sangat meremehkanku. Robert Yergi mengepalkan tinjunya dan meninju Nathan Lewis. Hancurkan di dada. Falco Wagner buru-buru mengelak, dia tahu bahwa Robert Yergi sama sekali bukan lawan Nathan Lewis, tapi dia melihat Nathan Lewis dengan mudah membunuh Hector Xavier dan Sidaonir dengan matanya sendiri. Melihat Robert Yergi yang penuh amarah dan meninjunya, Nathan Lewis tetap tak bergerak dengan senyum tipis di wajahnya. Tepat ketika tinju Robert Yergi menyentuh tubuh Nathan Lewis tiba-tiba tampak memiliki penutup pelindung, dan cahaya keemasan samar melintas di kulitnya. Bang! Suara tumpul terdengar, dan tinju Robert Yergi menghantam tubuh Nathan Lewis, tetapi yang aneh adalah tubuh Nathan Lewis tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada ekspresi sedikit pun di wajahnya. Kali ini, Robert Yergi terkejut, dan dia menatap Nathan Lewis dengan kaget. Anda harus tahu bahwa pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, bahkan sebuah mobil dapat ditembus dengan satu pukulan, tetapi pukulan ini mengenai Nathan Lewis seolah-olah mengenai pelat baja yang keras. Kekuatan kejut yang sangat besar langsung membuat lengan Robert Yergi mati rasa, dan rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Robert Yergi menggertakkan giginya, perlahan menarik tinjunya, lengannya terus bergetar, tetapi dia berusaha mengendalikannya sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Robert Yergi tidak menggunakan kekuatannya? Ini adalah pukulan Wuzong. Bahkan sebuah mobil dapat dengan mudah ditembus. Mengapa Nathan Lewis tidak bergerak? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Para anggota paviliun penjaga berbisik, menurut pendapat mereka, Robert Yergi adalah seorang seniman bela diri, dan pukulannya bisa mencapai ribuan kati. Tidak bergerak sama sekali. Oke, Tuan Nathan. Kerja bagus. Delon Rugo tiba-tiba berteriak dan bertepuk tangan. Dia baru saja ditampar oleh Robert Yergi, dan dia telah lama menyimpan dendam di dalam hatinya. Sekarang Nathan Lewis menerima pukulan Robert Yergi, dia masih tidak bergerak sama sekali. Kamu mencari kematian. Wajah Robert Yergi menjadi sangat jelek, dan setelah berteriak dengan marah, dia dengan keras berjalan menuju Nathan Lewis. Kali ini,
Robert Yergi mengeluarkan seluruh energinya dan mengumpulkan semua kekuatannya. Aura yang menakutkan membuat semua anggota paviliun penjaga yang hadir sulit untuk bernapas, seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Sekarang mereka tidak akan berpikir bahwa Nathan Lewis berakting dengan Robert Yergi, dan Robert Yergi benar-benar marah. Boom! Robert Yergi meninju dengan keras, dan melihat debu beterbangan, dan Robert Yergi langsung meledakkan lubang yang dalam ke tempat latihan yang keras. Ini adalah kekuatan Wuzong, semua orang dihancurkan oleh pukulan Robert Yergi yang dikejutkan oleh kekuatannya. Namun, ketika asap menghilang, Nathan Lewis berdiri di sana tanpa bergerak, dengan senyum di wajahnya, menatap Robert Yergi dengan jijik dan ejekan di matanya. Mata anggota tim di sekitarnya tiba-tiba melebar. Anda harus tahu bahwa ini adalah pukulan kuat dari Wuzong. Bahkan jika pukulan ini adalah gunung kecil, itu akan meledak dari puncak gunung, tetapi Nathan Lewis tidak terluka. Ini, Robert Yergi memandang Nathan Lewis, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Nathan Lewis ini, tidak, bukankah instruktur ini sangat baik, peringkat Wuzong. Bagus, dengan instruktur Nathan mengajari kami, saya yakin kekuatan kami pasti akan meningkat pesat. Anggota tim paviliun penjaga mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keraguan tentang Nathan Lewis. Robert Yergi, ada gunung di balik gunung, dan orang di luar manusia. Dengan sedikit kekuatanmu, jangan tunjukkan dirimu di depan Tuan Nathan. Delon Rugo dengan bersemangat berteriak pada Robert Yergi, mempermalukan Robert Yergi. Robert Yergi gemetar karena marah. Delon Rugo, aku akan membunuhmu dulu. Robert Yergi tidak menyerang Nathan Lewis, tetapi menyerang Delon Rugo, berniat melampiaskan amarahnya pada Delon Rugo. Melihat ini, ekspresi Delon Rugo sedikit berubah. Dia bukan tandingan Robert Yergi. Melihat Robert Yergi ada di depan Delon Rugo, sosok Nathan Lewis melintas dalam sekejap, lalu dia menendangnya keluar. Tubuh Robert Yergi seperti layang-layang dengan tali putus, terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Tendangan ini langsung membuat Robert Yergi muntah darah, dan wajahnya sangat pucat. Melihat ini, semua orang menelan ludah, dia melebih-lebihkan, dan menendang Wuzong dengan satu tendangan. Setelah Robert Yergi jatuh ke tanah, sosok Nathan Lewis juga tiba di depan Robert Yergi, dan dia mengangkat kakinya dan hendak jatuh. Dengan tendangan ini, Robert Yergi pasti akan mati dengan otak terbelah, dan generasi Wuzong akan menghilang seperti ini. Tuan Nathan, jangan. Melihat ini, Falco Wetner buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Nathan Lewis. Tuan Nathan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Robert Yergi ini juga dari keluarga Jericho? Anda tidak bisa membunuh dia di paviliun penjaga, itu akan menyakitimu, itu menyebabkan banyak masalah, dan akan sangat sulit bagi kami di paviliun penjaga. Nathan Lewis menatap Falco Wetner, perlahan menarik kakinya, menatap Robert Yergi dan berkata, keluar. Robert Yergi berjuang untuk bangun, marah dia melihat Nathan Lewis dan berkata, nak, tunggu aku pasti akan membalas dendam ini. Robert Yergi pergi, tetapi Nathan Lewis tidak mengambil hati ancaman Robert Yergi. Karena ada terlalu banyak orang yang mengancamnya, jika Nathan Lewis peduli, dia pasti sudah ketakutan setengah mati sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kepala Penegak Wetner, izinkan saya memperkenalkan. Nathan Lewis melirik anggota paviliun penjaga dan berkata. Falco Wetner mengangguk, semua orang berkumpul. Dengan perintah, semua anggota paviliun penjaga berkumpul dengan rapat, masing-masing berdiri tegak, dengan harapan dan kegembiraan di wajah mereka. Baru saja Anda juga melihat kekuatan Tuan Nathan. Di masa depan, Tuan Nathan akan mengajari Anda dan membiarkan Anda meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu yang relatif singkat. Sekarang saya umumkan bahwa Tuan Nathan akan menjadi instruktur dari paviliun penjaga di masa depan. Setiap orang harus mematuhi instruktur Nathan. Jika ada yang berani tidak mendengarkan instruktur Nathan, pergilah dari sini. Falco Wetner berkata kepada anggota tim dengan wajah serius. Siapa yang tidak berani mendengarkan Tuan Nathan, saya, Delon Rugo, tidak akan bisa lulus ujian ini, tambah Delon Rugo di samping. Ya, ikuti instruksi dari instruktur Nathan. Semua anggota tim berteriak serempak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Nathan Lewis tadi telah meyakinkan anggota tim ini, bahkan jika Falco Wetner tidak memberitahunya, tidak ada dari mereka yang berani tidak patuh. Tuan Nathan, beritahu saya beberapa patah kata. Falco Wetner menatap Nathan Lewis dan berkata. Nathan Lewis mengangguk, lalu berkata dengan lantang, sebenarnya,
saya tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda apapun, jadi sebagian besar waktu Anda tetap berpegang pada pelatihan Anda sendiri. Tetapi saya dapat menulis beberapa pengalaman latihan saya sendiri untuk membantu Anda meningkat lebih cepat. Yang lainnya adalah bantuan pil, saya dapat meminta orang untuk mengirimkan beberapa pil yang berguna untuk kultivasi, sehingga Anda dapat meningkat lebih cepat, kata Nathan Lewis datar. Pil lembah obat dewa. Pada saat ini, semua anggota tim, termasuk Falco Wetner, tertegun. Orang harus tahu bahwa pil dari lembah dewa obat tidak begitu mudah untuk diminta. Berapa banyak orang yang pergi ke lembah dewa obat untuk meminta obat, tetapi pada akhirnya semuanya diblokir. Terlebih lagi, ada puluhan orang di paviliun penjaga mereka, yang membutuhkan lusinan pil. Bagaimana mungkin lembah dewa obat memberikan begitu banyak pil ke paviliun penjaga? Tuan Nathan, belum lagi harga pil yang tinggi dari lembah dewa obat, dan kebanyakan orang tidak dapat menemukannya sama sekali. Kami memiliki lusinan orang di paviliun penjaga, yang membutuhkan banyak pil. Mungkinkah apakah Tuan Nathan memiliki persahabatan dengan lembah dewa obat? Falco Wetner bertanya dengan wajah bingung. Nathan Lewis tersenyum sedikit, saya tidak memiliki persahabatan, tetapi sebagai pemilik lembah, saya masih memiliki hak ini. Oh, melihat Nathan Lewis, Tuan Nathan, apa yang baru saja mengatakan? Lembah, pemilik lembah, apakah Anda pemilik lembah dewa obat? Kata-kata Nathan Lewis mengejutkan semua orang, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama, karena Nathan Lewis sangat mengejutkan mereka sehingga mereka semua menjadi bodoh sekarang. Beberapa menit kemudian, Falco Wetner menyadari, wajahnya penuh kegembiraan, dia benar-benar tidak menyangka Nathan Lewis benar-benar memiliki identitas seperti itu. Sekarang Nathan Lewis telah menjadi instruktur paviliun penjaga, bukankah mungkin Nathan Lewis mendapatkan pil yang dibutuhkan oleh paviliun penjaga di masa depan? Hidup instruktur Nathan. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak, lalu semua anggota tim berteriak kegirangan. Hidup instruktur Nathan! Hidup instruktur Nathan! Segera, banyak lawan bergegas maju dan mengangkat Nathan Lewis tinggi-tinggi, karena mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Falco Wetner memandang Nathan Lewis, matanya juga penuh kegembiraan, dengan Nathan Lewis bergabung, paviliun penjaga mungkin bisa berkembang di masa depan, tidak akan berada dalam situasi yang memalukan seperti sekarang. Paviliun penjaga saat ini adalah nenek jika Anda tidak mencintai paman Anda. Sekte aristokrat itu masih memandang paviliun penjaga. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis menulis pengalaman latihannya sendiri dalam semalam, dan menyerahkannya kepada Delon Rugo keesokan harinya, meminta Delon Rugo untuk memimpin orang lain berlatih sesuai dengan pengalaman latihannya sendiri. Sementara Nathan Lewis berencana pergi ke lembah dewa obat dan meminta Gustav Dier untuk mempraktikkan beberapa pil untuk orang-orang di paviliun penjaga. Dia juga mempraktikkan salep batu giok hitam untuk menyelamatkan Tiago Levon dan Elodie Eden dari penderitaan. Tuan Nathan, kalau tidak, saya akan menemani Anda jalan-jalan. Banyak orang di ibu kota menatap Anda sekarang. Meskipun saya tidak dapat membantu Anda dengan kekuatan saya, bagaimanapun, identitas saya ada di sini, dan tidak ada yang berani benar-benar bunuh aku. Setelah Falco Wetner tahu bahwa Nathan Lewis akan pergi ke lembah dewa obat untuk mendapatkan pil untuk orang-orang ini di paviliun penjaga, kata Falco Wetner dengan sedikit perhatian. Kepala penegak Wetner, sekarang kompetisi internasional akan datang, kamu harus tinggal di paviliun penjaga dan duduk sebagai penanggung jawab. Aku bisa pergi sendiri, jangan khawatir, kata Nathan Lewis sambil tersenyum tipis. Kalau begitu jika ada sesuatu, Tuan Nathan akan segera menelepon saya. Saya masih memiliki beberapa kontak di ibu kota. Falco Wetner bisa masuk ke posisi kepala paviliun penjaga di ibu kota, dan dia juga memiliki beberapa sarana dan koneksi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukannya? Ke posisi yang begitu penting. Oke, Nathan Lewis mengangguk. Tetapi ketika Nathan Lewis hendak berjalan keluar dari paviliun penjaga, dia berhenti tiba-tiba, menoleh ke Falco Wetner dan bertanya, Kepala penegak Wetner, apakah Anda tahu di mana Combe Villa? Tuan Nathan, Anda akan pergi ke Combe Villa. Falco Wetner bertanya dengan ragu. Saya memiliki beberapa persahabatan dengan pemilik Combe Villa, Richard Dean, dan saya berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Nathan Lewis telah berpisah dari Richard Dean selama lebih dari sebulan. Sekarang dia tahu bahwa Combe Villa adalah aula istana naga langit dan miliknya. Nathan Lewis ingin pergi dan melihat-lihat, lalu pergi ke paviliun penjaga untuk mendapatkan beberapa pil untuk Combe Villa. Falco Wetner menunjukkan kepada Nathan Lewis lokasi Villa Combe,
yang terletak di hutan di pinggiran ibu kota. Nathan Lewis datang ke Combe Villa sesuai dengan tempat yang ditunjuk oleh Falco Wagner. Melihat bangunan megah di depannya, manor dengan luas puluhan ribu meter persegi, Nathan Lewis sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Combe Villa sangat mewah, tetapi melihat manor ini, orang tahu bahwa Combe Villa sangat kuat. Tidak heran pria Bernardin tidak memiliki kekuatan, tetapi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ketika Nathan Lewis berjalan ke pintu, dia melihat dua orang dari Combe Villa menjaga pintu. Di pintu gerbang, ada dua kertas putih, dan ada kain putih yang tergantung di kedua sisi pintu. Dua penjaga dari Combe Villa juga melihat sedih. Apa yang terjadi dengan villa? Ketika Nathan Lewis melihat pemandangan di depannya, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu sesuatu telah terjadi, karena hanya ketika seseorang meninggal di rumah barulah pintu akan diatur seperti ini. Kedua penjaga itu melirik Nathan Lewis, menjadi gugup segera, dan mengeluarkan senjata mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Nathan Lewis bertanya dengan cemas lagi. "Teman pemilik." Penjaga itu sedikit mengernyit, "Karena kamu adalah teman pemilik, mengapa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan villa kami?" Dan bertanya, "Apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh gerbang petir atau keluarga Jericho?" Pisau penjaga sudah keluar dari sarungnya, dan siap menyerang dengan segera. "Sudah kubilang, aku teman pemilikmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melaporkan kepada pemilikmu bahwa Nathan Lewis ada di sini." "Itu sama dengan melapor ke pemilik mudamu," Nathan Lewis buru-buru menjelaskan. "Nathan Lewis, apakah kamu Nathan Lewis?" Seorang penjaga memandang Nathan Lewis dengan heran. "Ya, saya Nathan Lewis." Nathan Lewis mengangguk bingung. "Tunggu sebentar, saya akan segera melapor." Penjaga itu segera berlari menuju villa. Tidak lama kemudian, penjaga itu kembali, dan Bernardin datang bersama penjaga itu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.